bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Rasaku Pasika Panita, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama merasakan kesehatan, kebahagiaan, dan punya kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dan tentunya mengulang Dhamma melalui pendarasan Parita, kemudian praktek langsung dari Dhamma yaitu meditasi dan dilanjutkan dengan berdiskusi Dhamma. Ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan keyakinan kepada Triratna, yaitu keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Setelah mempelajari Dhamma kemudian mempraktekkan dan mendapatkan manfaat, maka akan menambah keyakinan kita kepada Triratna. Akhirnya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan saudara-saudari Dhamma. Di acara Asada kemarin saya memang ada tugas ke Jawa Barat, tepatnya di Candi Belandongan ya. Ini memang sebuah perjalanan yang tidak saya rencanakan, di mana perjalanan itu diawali dari tanggal 13 Mei 2026, yaitu diawali dari Candi Pegulingan ya. Candi Pegulingan dapat kesempatan sembahyang di sana ya, berdoa. Kemudian di tanggal 26 di Candi Borobudur, dan dapat juga kesempatan di sana untuk sembahyang Adi Buddha Puja. Tanggal 27 Mei 2026 merupakan mandat merupakan tugas di Candi Gentong, Jawa Timur. Di sana juga mendaraskan Adi Buddha Puja. Kemudian setelah dari Jawa Timur, Candi Gentong dihubungi oleh pihak MBI Jawa Barat untuk dapat ikut hadir dalam acara Asada di Candi Komplek Candi Batu Jaya di daerah Karawang, Jawa Barat. Mengapa saya hadir di sana? Karena ada satu hal yang ingin saya temukan datanya terkait dengan sebuah simbol dari Triratna ya. Pada saat itu dapat kesempatan untuk diberikan informasi oleh seorang peneliti dari Jawa Timur terkait dengan 3 batu simbolnya itu 3 batu ada di daerah Jawa Barat. Dan memang pelan-pelan saya mencari itu sambil jalan, dan nanti akan nyambung tentang beberapa simbol Ratnatraya atau Triratna yang ada di beberapa wilayah di Indonesia yang sering saya ulang, yaitu yang pertama ada sebuah kata Ratnatraya di salah satu prasasti yang sekarang masih disimpan di Palembang Prasasti Talangtuo. Ada Ratnatraya yang artinya 3 permata, yaitu merujuk pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Ratnatraya ini diambil dari apa? Diambil dari kitab Sanghyang Kamayanikan ya. Nah, di kitab Sanghyang Kamayanikan
yaitu ada sebuah kalimat yaitu Sang Yang Adi Buddha ya, yang itu yang menyelamatkan agama Buddha di Indonesia, yang pada saat itu dimana salah satu syarat agama di Indonesia harus ada ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan dalam agama Buddha yaitu disebut dengan Adi Buddha. Kemudian salah satunya lagi setelah di Sumatera di dalam ya prosesi talam itu ada kalimat Ratnatraya yang artinya tiga permata merujuk pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian di dalam prosesi talam itu ini juga terdapat sebuah praktek langsung ya dari Sang Hyang Kammayanikan ya, yang merupakan turunan dari Sang Hyang Kammayanikan, yaitu tentang seorang raja yang memerintahkan seluruh rakyatnya untuk membuat taman Sri Kesetra namanya, di mana di taman tersebut ditanami ini buah-buahan dan air minum ya, air yang dapat diminum. Untuk apa? Agar semua makhluk yang hidup ya, baik hewan maupun binatang itu dapat menikmati. Dan itu merupakan praktek langsung yang dapat dilakukan ya, praktek bodhisatwa ya, itu salah satu praktek bodhisatwa. Kemudian di simbol Ratnatraya di Jawa Barat ya, yang saya dapat informasi ada tiga simbolnya, ada tiga batu ya, batu tiga itu masih saya cari. Kemudian di Jawa Tengah ya, simbol Triratna ada di candi ini, Candi Mendut ya, yang merupakan rupang, ada rupangnya, tengah Welocana simbol Buddha, Wajrapani awal Piteswara, di sebelah kanan itu simbol Dhamma, Wajrapani itu simbol Sangha. Kemudian di Jawa Timur di Candi Gentong ya, tepatnya di Candi Gentong itu ya penemuannya sama, simbol Ratnatraya juga. Kemudian di Bali berubah menjadi kotak ya, kotak tiga ya, dan di Bali tepatnya di Pura Buddha Ireng ya, di Buddha Keling itu konsepnya sama, mengambil konsep bangunannya ya, mengambil dari Sang Hyang Kammayanikan, karena di sana nama-namanya itu sama ya, ada Adi Buddha, ada Pancatathagata, dan ada Ratnatraya. Dan ini merupakan kearifan lokal ya, yang sudah ada di sekitar kita sebenarnya. Itu kemudian kembali ke topik ya, di mana kemarin ya terkait dengan tema memahami moralitas. Jadi salah satu penyebab mengapa umur manusia di era sekarang itu hanya paling lama hanya 100 tahun ya, itu karena memang banyak hal-hal terkait dengan moralitas, pelanggaran moralitas ya, sehingga hal tersebut mempengaruhi umur manusia di hingga sekarang. Nah, bagaimana kita untuk memahami moralitas, yaitu yang pertama terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan moralitas berumah tangga ya. Di dalam agama Buddha berkaitan tentang jalan hidup atau untuk mencapai tujuan, ada dua pilihan ya. Yang pertama yaitu menjadi pabacita, yaitu hidup seribat. Kemudian yang kedua yaitu menjadi berumah tangga ya, itu. Kemudian setelah menjadi berumah tangga, melakukan tekad berlindung kepada Triratna dari sekarang hingga akhir hayat ya, dan disebut dengan upasaka dan upasika. Berkaitan tentang cara hidup yang pertama ya, pilihan hidup yang pertama yaitu menjadi
Bapak Sinta tentunya memiliki banyak sekali peraturan-peraturan ya terkait dengan tata cara hidup sebagai Bapak Cita atau mereka yang memilih hidup menjadi samanera baik biku maupun bikuni. Dan ada satu lagi pilihan hidup ya dalam dalam agama Buddha, yaitu menjadi berumah tangga. Nah, berkaitan tentang moralitas, kita perlu paham terlebih dahulu tentang arti dari moralitas, yaitu sebuah niat baik, merupakan kehendak diawali dari pikiran, kemudian diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan. Ketika melakukan hal tersebut tentunya dilandasi dengan kebijaksanaan. Ketika kebijaksanaan itu tumbuh, bijaksana artinya salah satunya yaitu memahami perbedaan antara baik dan buruk. Setelah mengerti hal tersebut, kemudian membentuk satu pandangan yang benar. Di saat pandangannya benar, maka pikiran pun menjadi benar sehingga membentuk moralitas ya. Setelah pikirannya benar, ucapan dan perkataannya benar. Kemudian lebih jauh lagi terkait dengan usaha, perhatian hingga mencapai konsentrasi. Dan ini merupakan penerapan dari kebenaran mulia yang keempat, yaitu 8 jalan utama. Nah, dari sini kita dapat mengartikan bahwa ya sebuah moralitas merupakan salah satu kehendak baik yang diawali dari pikiran, kemudian diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan. Terkait dengan arti dari rumah tangga atau garawasa, yaitu mereka yang mempraktekkan ajaran Buddha dan sebagai fondasi yaitu mempraktekkan 5 latihan moralitas, yaitu menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pencurian, kemudian menghindari perilaku seksual yang salah, menghindari kata-kata yang kasar. Yang kelima, menghindari minuman yang memabukkan atau yang disebut dengan menghindari segala sesuatu yang membuat kita lalai, lupa waktu. Nah, terkait dengan moralitas berumah tangga, yaitu sebuah praktek keseharian yang dilakukan bagi mereka yang memilih jalan hidup sebagai berumah tangga dan didasari dengan mempraktekkan 5 latihan moralitas. Nah, apa fungsi dari ini? Moralitas yaitu menjaga tiga pintu karma ya, melalui pikiran, pintu karma melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Moralitas ini menjaga pintu karma melalui ucapan dan perbuatan. Sedangkan untuk mengendalikan pikiran yaitu dengan melakukan atau mempraktekkan praktek meditasi. Dan keduanya ini akan mendapatkan manfaat
yang disampaikan oleh Buddha di dalam Maha Parinibbana Sutta ya, dijelaskan di sana. Kemudian mengapa praktek moralitas bagi berumah tangga ini sangat penting? Tentunya karena memahami bahwa hiri, bahasa palinya hiri ya, hiri dan otapa ya. Yang pertama, malu akan perbuatan jahat, dan yang kedua ya, yaitu sadar akibat ya, takut akan akibat dari perbuatan yang tidak baik. Ini sebagai alasan mengapa melakukan praktek ya, moralitas khususnya bagi berumah tangga didasari dengan 5 latihan moralitas. Kemudian alasan yang lain yaitu terkait dengan yang disampaikan oleh Buddha kepada para biku ya, tetapi ini juga patut dipahami untuk berumah tangga, yaitu yang sudah kemarin saya coba jelaskan ya, yaitu di dalam Cakkawati Sihananda Sutta ya, sebagai landasan mengapa mempraktikkan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diawali dengan khotbah Buddha ya kepada para biku tentang seorang raja ya, Raja Dayana ini yang memerintah sebuah kerajaan dan memiliki wilayah. Dalam pemerintahannya dia tidak menggunakan kekerasan ya, melainkan menggunakan hukum sebagai acuan ya, sebagai acuan dalam menjalankan pemerintahan. Dan tiba saatnya Raja Dayana ini mewariskan tahta kerajaan kepada anaknya ya. Dan setelah menyerahkan tahta itu kepada anak yang dipilih ya, terutama ya anak laki-laki yang dipilih, kemudian Raja Dayana ini menjadi petapa ya. Dan selang beberapa waktu, karena ada beberapa hal, akhirnya setelah kerajaan tersebut diteruskan oleh anaknya ya, ada beberapa pelanggaran ya, terutama yang berkembang di masyarakat, yaitu yang pertama terkait dengan maraknya pencurian ya. Kemudian pelakunya dihukum, tetapi raja ini malah mendukung ini ya, pencurian, karena daripada mencuri ya, lebih baik diberikan sebuah paling tidak sebuah harta kepada pencuri tersebut ya. Dan ini membuat kesalahpahaman ya bagi rakyatnya, sehingga timbullah rasa iri ya. Nah, akibat perbuatan tersebut pada saat itu ini ada di dalam Cakkawati Sihananda Sutta ya. Saya hanya mengulang ya yang disampaikan kemarin. Pada saat itu umur manusia 80.000 tahun turun ya. Kemudian perlahan turun karena beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tadi muncul iri hati. Kemudian yang kedua, setelah iri hati kemudian muncul pandangan salah. Setelah pandangan salah, kemudian ada kualitas ya. Jadi ada dua ya, wajah manusia pada saat itu jadi dua ya. Ada yang baik, ada yang buruk rupa, dan ada yang pokoknya ada yang buruk rupa dan ada yang bahasanya yang itu yang rupawan ya, ada yang rupawan dan buruk rupa. Kemudian timbullah rasa iri dengan satu dengan yang lain. Kemudian turun lagi ya sampai usia
250 kalau nggak salah, 250. Nah, ketika hal-hal itu terus dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan, ditambah lagi pada saat itu kurangnya rasa hormat kepada orang tua, para brahmana, para kepala suku, dan kepada orang-orang yang bijaksana, maka umur manusia menjadi 100 ya. Mungkin itu penggambaran dari era-era yang sekarang ya, karena ciri-cirinya hampir sama. Dan dapat kesempatan kemarin saya mendapatkan beberapa referensi ya. Yang pertama ini ada di dalam Cakrawati Sihananda Sutta, yaitu terkait dengan zaman saat ini yaitu pada saat ya manusia tidak memiliki rasa hormat kepada orang tua, para brahmana, para kepala suku, para orang-orang bijaksana, maka umur manusia akan hanya sekitar 100 tahun ya. Kemudian ini di luar dari Tripitaka ya, di dalam kosmologi Hindu dijelaskan tentang 4 zaman ya. Ini yang terlahir ya, ada Treta Yoga, Kerta Yoga, dan yang sekarang ini yaitu disebut dengan zaman Kali ya, zaman Kali Yuga ya, dimana ciri-cirinya ya itu tadi, hilangnya rasa hormat. Kemudian yang selanjutnya materi yang dipuja. Kemudian yang selanjutnya serba terbalik kondisinya ya, yang orang-orang yang baik ini biasanya itu usianya sangat pendek, dan orang-orang yang jahat itu pada zaman kali ini memiliki usia yang panjang ya. Itu salah satu cirinya, ini dari kosmologi Hindu. Kemudian penurunan antar ini kan, penurunan hubungan sosial ya, itu dari kosmologi Hindu. Kemudian di dalam sastra Kakawin Sutasoma juga dijelaskan tentang ciri-ciri zaman kali ya, kurang lebih sama terkait dengan tadi ya, kurangnya rasa hormat kepada orang tua, para pertapa, brahmana, dan orang-orang bijaksana. Kemudian dijelaskan juga di dalam salah satu ini bukan dari Tripitaka ya, ini salah satu ilmu, karena menurut saya bukan sastra ya, ilmu ya, yang saya menyarankan untuk memahami dan membaca ini ketika mendapat kesempatan, terutama saat menjadi pemimpin ya. Saya menyarankan untuk membaca dan memahami Kakawiniti Sastra ya. Di Kakawiniti Sastra juga dijelaskan tentang zaman Kali Yuga ya, yang ciri-cirinya juga hampir sama. Dan bagi ya para bapak ibu dan ya saudara-saudari sekalian, ketika ingin mempelajari ya salah satu ilmu kepemimpinan, itu ada di dalam Kakawiniti Sastra ya. Kenapa saya menyarankan ini? Karena isinya tuh bukan sastra ya, tetapi ilmu ya. Di dalamnya tuh cukup lengkap ilmunya. Satu lagi ada Putra Sasana ya, Kakawin Putra Sasana juga ada terkait dengan ini, ada yang kaitannya dengan tentang bagaimana mirip dengan Sigalowada Sutta ya, mirip itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi ketika dari
hal tersebut ya, dari penurunan manusia karena menurunnya ya tingkat moralitas hingga sampai sekarang, hingga di era sekarang, itu menjadi alasan yang paling cukup penting mengapa kita harus mempraktekkan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan bagaimana cara mempraktekannya, khususnya bagi berumah tangga ya, yang paling mendasar yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 5 latihan ya. 5 latihan dijaga dengan baik, dan kita perlu memahami ya bahaya-bahaya dari pelanggaran 5 moralitas. Yang pertama terkait dengan bahaya dari pembunuhan. Yang pertama yaitu sering sakit-sakitan. Yang kedua, usianya akan pendek. Yang ketiga, dijauhkan atau dipisahkan dengan orang yang disayangi ya, termasuk keluarga, sahabat baik, teman maupun orang-orang terdekat kita. Kemudian bahaya yang kedua tentang pelanggaran dari pencurian yaitu akan mendapatkan hal yang sama ya, sering kehilangan sesuatu ya, bukan hanya barang tetapi sampai ke kehilangan kesempatan juga ya, kesempatan yang baik. Yang ketiga, bahaya pelanggaran dari perilaku seksual yang salah yaitu akan memiliki banyak musuh ya. Kemudian yang keempat terkait dengan bahaya pelanggaran dari kata-kata kasar yaitu berhubungan dengan kepercayaan masyarakat kepada kita ya, baik kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan keluarga terhadap kita. Dan kata-kata kasar ini adalah bibit dari pertengkaran ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dari bahaya mengkonsumsi minuman yang memabukkan ya. Ya dulu ya, ini juga masih berlaku ya sampai sekarang ya. Bagi pelanggaran ini, bahaya pelanggaran ini, mengkonsumsi minuman yang memabukkan itu hilangnya kesadaran dan membuat lalai. Tetapi di era sekarang masih kita lihat di sekeliling kita ya, bukan hanya minuman ya, makanan juga ya, makanan juga banyak ini ya, banyak mengandung zat ya yang sering mudah kita temukan, yaitu gula. Ini bukan ini ya, ini saya jelaskan tentang gula. Ini bukan dari Tripitaka, bukan, ini hanya pengetahuan umum saja. Jadi minuman botol yang ada di minuman botol yang sering ada ya di minuman botol yang instan itu ya, itu kan ada kadar gulanya berapa? 16 ya, 16 gram ya, 16 gram. Padahal lebih dari itu hanya standar, makanya manis banget itu 16 gram. Tetapi takaran isinya bukan itu ya, bukan lebih dari 16 gram. Dan nanti polanya itu sama ya, konsumsi itu kena diabetes, nanti minum obat, setelah sembuh konsumsi lagi, muter itu lingkarannya seperti itu ya, lingkarannya itu muter seperti itu. Ini satu pengetahuan umum ya. Jadi minum yang mengandung gula terus kena diabetes, sakit sembuh lagi. Satu lagi, mohon maaf ya, saya tidak menyinggung siapapun. Memang gejala saat ini yaitu terkait dengan obesitas ya, itu nyambung juga dengan gula ya. Obesitas nyambung juga dengan gula itu. Jadi muter terus itu, siklusnya tuh muter, dan memang sengaja dibuat seperti itu ya. Baik antara pembuat produk itu minuman yang mengandung banyak gula dengan pembuat obat tuh kalau ditarik garis lurus ini pemiliknya sama ya. Jadi siklus itu terus berputar ya,
ini bukan dari Tripitaka ya, ini hanya pengetahuanmu. Mau di apa? Mau didengarkan ya terserah, mau tidak didengarkan ya terserah. Hanya memberikan informasi. Jadi pola itu berputar ya. Membeli produk apa? Mengkonsumsi minuman yang mengandung gula, diabetes dan obesitas ya, diabetes, obesitas, kemudian sakit, minum obat, sembuh lagi, muter terus itu, siklusnya tuh muter terus. Itu kemudian yang selanjutnya terkait dengan bahaya dari sila kelima ya, yang memabukkan, bahkan ya banyak sekali sekarang ya. Ada 3 kemungkinan ya bahaya dari yang memabukkan ya, yaitu terkait dengan ini terkait dengan handphone ya. Banyak gejalanya. Yang pertama yaitu dampak yang tidak baik, yaitu kan ini terkait dengan sila kelima, yaitu membuat lalai waktu ya, membuat lalai dan membuat lupa waktu terkait dengan penggunaan HP terutama ya. Ada 3 gejala yang sudah ada ya, 3 gejala. Ini bukan dari Tripitaka tetapi dari penelitian. Yang pertama yaitu dampak buruknya terkait dengan tiba-tiba marah ya, marahnya tuh meledak-ledak ya, tiba-tiba marah meledak-ledak. Yang kedua, tidak bisa mengungkapkan ekspresi ya. Anak-anak yang masih itu remaja dan anak-anak itu sekarang punya bahasa sendiri kan, mereka punya bahasa sendiri dan mereka berkumpul di satu tempat yang mereka berkumpul ya, melalui satu ini, bahasa mereka pun pakai bahasa sandi ya sekarang kalau diamati ya. Ini pengetahuan aja. Mereka tuh berkumpul di satu tempat, kalau boleh tahu permainannya Roblox ya. Loh kok tahu Roblox saya? Karena memang itu saya hanya, jadi sebenarnya selain belajar Tripitaka, saya juga pelan-pelan ini untuk mengkonversikan ya isu-isu yang ada di sekitar kita, terutama itu ya. Sekarang kumpulnya rata-rata di itu ya, di mana? Di Roblox ya. Di Roblox bahasanya pun punya bahasa sendiri punya bahasa sendiri mereka. Jadi itu sebagai himbau yaitu pada saat itu kan pasti itu akan menyita waktu dan membuat lalai. Itu termasuk dalam pelanggaran sila ke-5 ya. Itu dampak buruknya. Kemudian terkait dengan prakteknya, khususnya bagi rumah tangga di hari-hari biasa, yaitu mempraktekkan ini ya, 5 latihan tadi, kemudian mempraktekkan 8 latihan ya setiap tanggal lunar ya, 1, 8, 15 dan 23. Kenapa ini? Karena di tanggal 15 ya, di dalam Maharawuluwada Sutta dikatakan bahwa ya, perumpamaan gejolak manusia ya, itu digambarkan seperti laut ya. Di laut pada saat bulan purnama itu pasang ya, dan di saat itu di bulan purnama juga akan tidak pasang ya. Begitu juga tubuh kita yang terdiri dari 70% air ya, pada saat bulan purnama itu akan naik ya, baik manusia maupun hewan itu naik. Maka jangan salah kalau di hutan ya, kalau ini pernah di hutan ya, ada suara suara anak kecil ya, malam-malam ya, yang pernah di hutan ya. Pada saat bulan purnama tuh biasanya ada suara seperti anak kecil ya, itu suara luwak ya.
luwak ya. Pada saat bulan purnama pasti suaranya seperti apa? Seperti anak kecil ya. Itu sebagai bentuk juga dari akibat dari ini apa? Yaitu meningkatnya suhu tubuh ya, suhu tubuh. Kemudian ya di hari tanggal 1, 8, 15, 23 disarankan untuk menjalankan ini 8 latihan moralitas, sering disebut dengan wisata. Itu terkait dengan prakteknya. Kemudian terkait dengan tadi ya, terkait dengan bahaya dari pelanggaran ini moralitas ada di dalam Mahaparinibbana Sutta. Yang pertama yaitu bahaya dari pelanggaran moralitas ini. Yang pertama yaitu selalu ada aja rintangan, banyak rintangan, ada aja halangannya. Yang kedua yaitu rasa percaya diri ya, tidak memiliki rasa percaya diri karena memang terkait moralitas yang harus dibenahi. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan reputasi ya, reputasi. Bahaya pelanggaran moralitas, reputasinya akan tidak baik dan terbawa ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sampai tidur pun tidak tenang ya, dan terkait dengan manfaat dari ini praktek ini latihan moralitas juga dijelaskan di dalam Mahaparinibbana Sutta ya. Manfaatnya yang pertama yaitu mendapatkan kemudahan ya. Jadi selain mendapatkan kemudahan juga perlu dikondisikan ya. Pada saat melakukan kebajikan diarahkan melalui pelimpahan jasa ya, dan melakukan praktek kebajikan di waktu yang tepat. Agar apa? Diharapkan pada saat mendapat kondisi-kondisi yang tidak baik, maka solusinya pun akan datang dengan cepat ya. Jadi perlu melakukan pelimpahan jasa ya. Setelah melakukan perbuatan baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan, langsung dilimpahkan agar tepat waktunya, untuk apa, kapan, di mana. Itu perlu dibiasakan agar ya, fungsinya itu agar ketika ada satu permasalahan solusinya pun akan ada tepat di waktu yang tepat. Kemudian terkait dengan yang kedua, ketika seseorang memiliki moralitas yang baik, maka akan mendapatkan reputasi yang baik ya. Jadi setiap langkah kita di satu tempat pasti akan meninggalkan jejak ya. Itu salah satu perenungannya. Yang ketiga terkait dengan mendapatkan manfaat, memiliki rasa percaya diri karena memang praktek moralitasnya terjaga dengan baik, akan mendapatkan manfaat. Salah satunya yaitu dapat tidur dengan nyenyak. Bahkan terkait dengan tidur pun ya, bahkan ada sampai saat ini pun masih ada beberapa yang belum bisa tidur dengan nyenyak ya. Dan penggambarannya ya seperti itu ya. Semoga pelan-pelan lah dapat dibiasakan agar dapat tidur dengan nyenyak. Terkait dengan yang manfaat yang lain, yaitu berkaitan dengan memiliki ketenangan ya, memiliki hati yang tenang. Nah, dari sini saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada Pasca Panita, Bapak Ibu dan saudari sedama untuk dapat menjaga kesehatan dengan baik, karena kesehatan merupakan salah satu berkah yang tertinggi, berkah yang
keuntungan yang paling berharga. Dan kapan waktu yang tepat untuk latihan ya sekarang ya, mumpung masih sehat. Kalau ada kalau badan sakit pasti banyak gangguan ya. Kemudian terkait dengan yang lain, terkait dengan menjaga kesehatan, paling tidak di dalam kehidupan sehari-hari ada membagi 3 waktu ya. Yang pertama waktu serius ya, waktu produktif bagi berumah tangga digunakan untuk bekerja dan belajar. Kemudian ada waktu untuk istirahat tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu untuk jeda. Waktu untuk jeda digunakan untuk paling tidak ya tadi ya ada 30 menit ya hening. Kemudian terkait dengan makanan dan minuman, kita takar sendiri ya, porsinya saya tidak, tapi kita dapat menakar sendiri tentang porsi ya, porsi makan dan minum. Tapi paling tidak ini ya pembiasaan itu ya, mungkin air putih ya, banyak air putih ya, air putih banyak mengkonsumsi air putih karena saat ini memang ya sangat ini perlu dibiasakan untuk banyak mengkonsumsi air putih. Kemudian terkait dengan yang lain, saya juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat dari Asade ya, walaupun udah lewat, tapi ya semoga praktek dan latihan kita dari hari ke hari dapat berkembang dan tentunya mendapatkan manfaat untuk saat ini dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.